Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mitra GIC, saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra di penghulunya hari Jumat ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih mitra yang sudah memilih siaran kami untuk teman setia mitra di saat Anda juga sedang beraktivitas saat ini. Dan hadir bersama di program kita JRM On Air edisi yang kesekian kalinya dan tema yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Dan siaran ini juga bisa diikuti melalui live Facebook Radio GIC dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga siaran ini bisa diikuti di FM 107.7. Anda bisa mengulang-ulangnya atau bisa share dan bagikan di channel YouTube kami di GIC TV. Silakan mitra subscribe, like, share dan komen agar kemanfaatan dari program siaran ini semakin meluas tentunya. Terkhusus untuk Anda yang saat ini sebagai praktisi bisnis, Anda sebagai produsen, Anda yang saat ini juga tengah memiliki usaha di bidang apapun itu, tentu banyak sekali hal-hal yang ditemukan, baik itu saat-saat Anda sedang mendapat banyak keuntungan gitu atau laba dan juga sebaliknya. Semuanya di keduanya ada kemungkinan kita temukan. Nah, Mitra JIC hari ini kita akan coba memberikan satu materi, satu kondisi. Terkadang kita juga paling tidak suka dalam bisnis itu adanya satu kerugian. Mungkin itu ya yang diharapkan oleh kita dalam berbisnis adalah keuntungan. Tapi bagaimanapun mitra JIC, keadaan rugi harus kita hadapi agar tetap apa? Agar tetap usaha yang kita jalankan terus continue tanpa harus berhenti atau collab gitu kan. Nah, bagaimana kita memaparkan satu topik hari ini tentang memperkecil faktor resiko dalam bisnis. Karena tadi sudah dikatakan di awal bahwa setiap bisnis ada resiko yang ditemukan. Bersama kita hadir praktisi retail dan juga beliau hari ini sebagai apa saja kontributor apa distributor ya, distributor maksudnya distributor. Nah, ada Pak Jatmiko hadir di studio dan nanti beliau akan banyak memperkenalkan untuk kita memperkecil faktor resiko untuk kita semua. Untuk itu pastikan Anda mengikuti siaran kami sampai nanti di penghujung program JRM On Air. Ustaz Jatmiko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kita kalau tidak salah kemarinnya lagi sempat di program bersama Ustaz. Betul, masih di Ummah Chen dan hari ini kita lanjutan masih di Ummah Chen. Serius sebelum kita masuk ke memperkecil faktor risiko, karena mungkin bicara Ummah Chen kemarin tidak bersama di umat, tapi mungkin kita juga ingin tahu gambaran lebih Ummah Chen itu kan kita ingin ada kesinambungan kita bersama umat yang lain. Gitu kan? Seperti apa sih gerak Ummah Chen saat ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai kita dipertemukan pada hari yang sangat mulia ini, hari Jumat ya. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, Ummah Chen ini adalah merupakan salah satu gerakan kita ya. Di mana tujuannya itu adalah kita ingin mengantarkan, mendekatkan jalur distribusi antara prinsipal ya, antara si pembuat barang itu dengan memberdayakan dengan semua memberdayakan semua kekuatan umat gitu loh. Makanya di sini disebut sebagai ummah ya. Yang disebut sebagai ummah itu siapa? Ummah itu adalah orang-orang yang tunduk kepada ketentuan Allah. Mereka berusaha, mereka menyadari bahwa usaha mereka itu akan sia-sia ya, akan sia-sia kalau misalkan tidak mendapatkan restu atau ridho dari Allah. Itulah poinnya gitu loh. Itu mungkin bisa dari berbagai macam kalangan, mungkin dari berbagai macam agama, golongan dan lain sebagainya. Tetapi bagi siapa yang merasa tunduk ya kepada Allah, satu-satunya zat ya yang bisa memberikan kepada mereka keuntungan, kerugian. Nah, itulah insya Allah kita bisa bermuamalah di situ. Gitu loh. Itu yang disebut sebagai ummah ya. Ummah. Dan chain itu adalah merupakan rantai distribusi di mana kita mempertemukan segala macam potensi-potensi itu. Karena kita lihat dari sejarah bagaimana Nabi Muhammad ini bermuamalah, ini bukan hanya dengan orang-orang yang satu akidah. Ya. Ini karena Rasulullah menjadikan ini adalah sebagai pintu untuk syiar. Ya, bagaimana kebesaran dari agama Islam ini
di mana agama Islam ini adalah merupakan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Ya. Jadi rahmat sekalian alam. Orang Hindu, orang Buddha, ya, orang Nasrani segala macam. Ini mereka akan melihat kebesaran Islam dengan detailnya, ya. Masalah-masalah muamalat ini diatur sedetil-detilnya. Masalah riba, terus masalah waris, ya, terus kemudian masalah kongsi segala macam. Ini diatur semuanya. Ya, terus bagaimana pembagian modal dan lain sebagainya, zakat, ya, itu masalah harta itu sangat detail sekali. Ya, itu hanya masalah harta saja. Padahal Islam ini bukan hanya masalah harta saja, tapi masalah akidah, ya, masalah ubudiyah dan lain sebagainya itu banyak sekali. Cuman karena saya di sini itu adalah praktisi, ya, praktisi pedagang, ya, mungkin saya akan berbicara khusus mengenai ruang lingkup saya aja, ya, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan keseharian saya ini bisa menambah contoh kasus, ya, iya, contoh kasus, ya, memperkaya contoh kasus, ya, gitu. Saya bukan sebagai ustadz, bukan sebagai pedagang sukses juga bukan gitu loh. Tapi mungkin dengan beberapa macam pengalaman saya, yang saya cukup lama sekali di retail, di distribusi segala macam, dan juga sedikit kemarin juga pernah menjalankan bisnis umroh dan ini mungkin bisa memperkaya itu, ya. Apalagi terkait dengan tema kita memperkecil faktor risiko. Iya, memperkecil faktor risiko. Tentu dengan cukup lamanya Ustaz beririsan berhubungan dengan bisnis, dunia bisnis dan langsung di retail, pasti akan setidaknya sudah banyak menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan risiko, begitu Ustaz, ya. Betul. Baik, ini yang akan kita hadirkan bahasannya untuk mitra GIC. Tapi sekali lagi mitra, silakan Anda kembali bergabung, lanjutkan bersama kami sampai nanti di penghujung siaran kita di JRM On Air. Dan topik bahasan kita hari ini memperkecil faktor resiko. Baik Ustaz, tadi kita sudah buka sedikit tentang Ummah Chen itu apa. Ternyata kita semua merasa sebagai umat yang tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Chen-nya itu bagaimana jaringan, bagaimana kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Dan sepertinya Ustadz Jatmiko sebagai perintis Ummah Chen menginisiasi ini semua agar satu dengan yang lain kita semua yang bergerak dalam dunia bisnis terus saling terpaut, begitu Ustadz, ya? Iya. Baik Ustadz, langsung kita masuk ke satu pembahasan tentang memperkecil faktor risiko. Seperti apa sebenarnya Ustadz? Jadi seperti telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, gimana strategi Ummah Chen itu adalah pertama, ya, itu ada beberapa, ada 5, ya. Di antaranya yang pertama itu adalah kita berusaha mendekatkan ke pembuatnya langsung. Kita berlobby itu bukan kepada pedagang, tapi si pembuatnya. Jadi misalkan pembuat baju, ya, kita berusaha untuk mendekat ke pembuat baju, terus kemudian kita coba untuk kita distribusikan barang-barangnya. Gitu. Jadi bukan kepada perantaranya untuk saat ini, gitu, ya. Karena kenapa? Kita melihat bahwa yang disebut sebagai pembuatnya itulah yang mendapatkan keberkahan yang paling tinggi, ya, sesuai dengan hadis, apakah amal yang paling mulia, ya, ayyul amali atyabu, apakah amal yang paling baik, ya Rasulullah, ya. Nah, kata Rasulullah ada 2. Yang pertama itu adalah kullu, dan semua perdagangan yang mabrur, bisnis yang mabrur. Jadi perdagangan, ya. Ternyata perdagangan, dan Allah nggak menyebut, dan Rasul nggak menyebutkan pertanian, bukan pertanian nggak itu, tapi nggak kulu perdagangan, karena perdagangan itu yang mabrur, ya. Terus yang kedua itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri, gitu loh. Jadi pekerjaan yang sifatnya itu adalah membuat, seperti menjahit, terus kemudian membangun segala macam, gitu loh. Ya, termasuk juga seperti peternakan atau apa segala macam. Rasulullah bukannya dalam artian itu bukannya berkah, enggak, tetapi itu yang paling utama, yang berkah itu adalah itu. Karena dalam perdagangan ini kita akan banyak sekali ilmu di situ. Kita akan belajar bagaimana halal, bagaimana haram, bagaimana goror segala macam, itu dalam perdagangan itu. Banyak sekali ilmunya di situ. Dan yang kedua itu adalah bagaimana dalam membuat barang, ya. Nah, itu adalah merupakan pekerjaan yang paling berkah. Sama seperti Nabi Daud, ya. Nabi Daud juga begitu. Nabi Daud dulu itu adalah, walaupun dia sudah raja, dia nabi, tapi dia masih menjahit baju, gitu loh. Dan Allah akan berikan keturunannya, yaitu Nabi Sulaiman, itu adalah anak yang kaya sekali, ya, karena keberkahan dari perdagangan bapaknya itu. Ya, jadi kita akan coba mencontoh. Jadi yang poin yang pertama itu adalah kita mencoba mendekat kepada para pembuat penjahit, ya, segala macam, yang disebut sebagai prinsipal, ya. Makanya di sini barang-barang yang kita akan, insya Allah yang kita akan produksikan oleh Ummah Chen ini adalah barang-barang yang dari tangan pertama semuanya, gitu loh. Itu poin yang kedua.
Terus yang kedua, poin yang pertama. Yang kedua itu adalah kita mencoba memperkecil faktor risiko. Ya. Faktor risiko di sini itu adalah adanya fenomena di mana pada saat kita kemarin kondisi lockdown itu, ya, kondisi lockdown, ini barang banyak numpuk semuanya itu di supplier, banyak numpuk semuanya itu di prinsipal, ya, di mana barang-barang itu nggak bisa menetes sampai ke end user, nggak bisa menetes sampai ke konsumen. Betul. Ya, karena kenapa? Karena kondisinya di mana-mana tempat tuh ada lockdown, ada PSBB segala macam. Sehingga terputus distribusinya. Gitu. Maka satu-satunya cara yang bisa pada waktu itu memungkinkan adalah dengan cara online. Ya. Di mana online ini melepas ya barrier-barrier ya ke daerahan dan lain sebagainya, di mana dari prinsipal ini mereka dengan perantaraan si mediator online ini bisa mendapat order langsung ke end user. Ya gitu, jadi gitu seperti itu. Dan untuk itulah makanya nanti yang kita akan gerakan itu adalah, kalau misalkan zaman dulu ya, di mana seorang prinsipal ini mungkin dia sudah kehabisan ide melihat seorang distributor yang mereka ibaratnya dalam tanda kutip itu adalah madesu. Karena kenapa? Stoknya banyak. Ya. Karena kenapa? Toko-toko pada tutup. Begitu tanya ini kenapa nih stoknya? Gimana Pak? Toko-toko pada tutup. Nah, terus gimana? Nah, gitu loh. Nah, terus kemudian inilah yang disebut sebagai ya terus ya resikonya banyak kan, resikonya seperti itu. Nah, makanya sekarang yang kita akan tawarkan itu adalah kita ingin memecah resikonya. Resiko dalam artian itu apa? Kita tidak ingin menaruh tapi telurnya itu dalam beberapa keranjang yang kecil-kecil. Artinya itu adalah kita sebagai muslim, ini kita punya kekuatan sumber daya yang banyak sekali. Ya. Makanya kita rencananya itu adalah kita ingin, saya punya gagasan ini untuk membangun sebanyak mungkin itu yang disebut sebagai reseller. Gitu. Kita berdayakan tim-tim kita untuk mereka menjadikan reseller. Kalau yang selama ini mungkin misalkan di Kediri ada satu distributor yang besar, tapi misalnya nanti mungkin kita lihat reseller yang ada di Kediri ada 100 orang. Gitu. Tumbuh reseller yang dengan jumlah yang cukup. Jumlah lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai memperkecil faktor risiko seperti itu. Jadi kalau yang dulu mungkin prinsipalnya itu adalah kita pusing karena satu telur itu satu tempat itu numpuk ya di satu distributor gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan kita pecah ke beberapa tempat yang lain. Betul. Nah, terus kemudian fenomena yang lain sekarang itu adalah itu yang pertama. Terus yang fenomena yang kedua itu adalah terjadinya resesi yang ada sekarang ini. Itu sumber berawalnya itu adalah karena seseorang ini tidak mau menanggung risiko. Awalnya apa? Awalnya mereka dalam melakukan usaha di mana mereka tidak punya suatu kekuatan kapital, dia akan melakukan pinjam pertama kali itu adalah mereka meminjam dari bank-bank riba. Ya, karena kenapa? Seseorang kalau meminjam dari bank riba, ya, seseorang misalkan meminjamkan uang ya kepada seorang pengusaha ya dalam hal riba, itu adalah dia tidak akan menanggung risiko. Pokoknya saya pinjamkan misalkan 10 juta. Mau kamu untung, mau tidak untung, ya, pokoknya kamu saya harus kembalikan 10 juta 100 misalkan gitu. Nah, jadi si bank itu dia tidak ada risikonya. Itu yang disebut sebagai prinsip ribawi itu seperti itu. Ya, jadi prinsip ribawi itu adalah semua saya untung nggak untung, pokoknya saya harus untung. Nah, itulah kesalahan yang pertama ya, di mana orang itu tidak mau menanggung resiko, khususnya si perbankan itu, si peminjam itu. Nah, akibatnya apa? Si pengusaha ini dalam kondisi yang sekarang resesi, ya karena kondisi ternyata permintaan menurun, ada pandemi dan lain sebagainya, ini tidak mau bayar, tidak bisa bayar, ya, dan akhirnya menggulung juga kepada perbankan dan lain sebagainya, ya. Kondisi ini akan berbeda dengan kondisi kalau misalkan seseorang ini meminjamkan uang untuk berusaha, walaupun sama-sama mendapatkan uang juga, kapital juga. Tapi dalam kondisi kedua ini, ya, orang dalam melakukan usaha ini ada dua resiko. Resikonya untung, ada resiko rugi. Nah, ada resiko dan resiko untung dan resiko rugi. Nah, bagaimana dia melihat untung dan rugi ini? Inilah makanya nanti yang akan saya jelaskan itu adalah tergantung dari subjektivitas dia. Seseorang apabila subjektivitasnya dia terlalu paranoid terhadap kerugian itu sangat besar, ya, maka dia akan berisiko itu adalah dia mencegah risiko rugi, risk averter, jadi mencegah risiko itu, jadi sangat ketakutan, ya. Tetapi kalau punya ilmu bagaimana caranya dia memanage risiko, maka dia akan lebih berani mengambil risiko. Seorang muslim ya
sudah seyogianya itu adalah mencukupkan mengenai bagaimana memanage risiko itu adalah dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Ya. Al-Quran dan hadis menyebutkan, dalam hadis menyebutkan bahwa seorang ini berhak mendapatkan keuntungan baik dengan harta, usaha, dengan rugi dia. Jadi seorang kalau apabila ingin mendapatkan untung, ya dia harus risiko rugi. Cukup simpel itu aja, gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita dianggap tuh agar kita bisa lebih lebih berani ya untuk apabila ingin mendapatkan keuntungan lebih berani untuk berisiko rugi. Nah, jadi kurang lebih secara kulit-kulitnya itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi dua hal yang utama itu adalah seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah tadi kita ingin memperkecil risiko kerugian tidak termonopoli di satu simpul. Ya, terus yang kedua itu adalah kita belajar dari pengalaman sekarang bahwa dunia resesi ini karena kenapa? Karena mereka awalnya itu mereka tidak mau menanggung risiko, ya menanggung risiko sehingga akhirnya menggulung segala macam. Sesuatu yang tidak menanggung itu mesti kalau sesuatu yang tidak menanggung risiko pasti ribawi. Itu pasti. Iya ya. Karena seharusnya kan dalam dunia bisnis antara produsen, konsumen gitu kan, antara penjual dan pembeli sama-sama menanggung rugi kalau memang rugi dan untung harus juga merasakan gitu ya. Dengan kalau istilah kita sehari-hari bertepuk sebelah tangan, atau artinya kan sebelah tangan, betul. Menari di atas luka gitu kan. Seharusnya kan sama-sama ya, sama-sama. Oke. Berarti dengan memperkecil faktor resiko, kita juga artinya melihat rekan bisnis kita begitu kan. Kalau tadi Ustadz distributor hanya satu sehingga kemungkinan barang menumpuk di sana, tapi dengan sistem reseller hanya kan banyak yang terbangun. Dan chain-nya juga terbangun menurut saya kan gitu kan. Dan sepertinya roda perjalanan dengan online juga sangat semakin mudah saat ini. Pandemi saat ini juga menjadi tetap ada sebuah solusi untuk tetap berjalannya sebuah usaha. Ustaz, faktor lain yang bisa memperkecil resiko dalam dunia bisnis apalagi nih kira-kira? Ya, yang pertama itu adalah di sini ada satu tabel, ya. Nah di sini, ya, jadi seperti kita lihat ya, tabel di sini adalah seorang, ya, ada yang namanya terlalu subjektif, ya. Subjektif itu adalah dia bagaimana cara pandang dia terhadap risiko. Subjektif. Oke. Cara pandang dia terhadap risiko. Apabila dia terlalu berlebihan, risiko ini adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Ya, jadi itu beda-beda makanya. Iya. Nah satu lagi itu adalah yang objektif, ya, objektif. Objektif itu adalah bagaimana cara pandang dia terhadap risiko, cuma disertai dengan data-data. Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya. Iya, kalau seorang yang lebih berpendidikan, ya lebih punya pengalaman dan lain sebagainya, tentu dia akan lebih sedikit objektifnya akan lebih besar, subjektifnya itu akan lebih gitu. Selalu bicara dibarengi dengan data gitu ya. Gitu. Jadi ada dua hal seperti itu. Nah, kedua faktor misalkan seperti ini. Jadi contohnya misalkan orang menggunakan sesuatu yang sifatnya ribawi. Ya. Si bank ribawi itu dia subjektifnya besar karena kenapa? Dia takut rugi. Dia meminjamkan uang misalkan 100 juta kepada nasabah gitu. Dia takut uangnya nggak kembali kan, gitu loh. Takut uangnya nggak kembali, nanti kalau nggak kembali gimana? Saya nanti rugi dong gitu loh. Makanya dia mau tidak mau dia harus menetapkan riba, ya, menetapkan bunga. Ya. Sementara kalau misalkan objektif, kalau banknya ini bank syariah, ya. Objektif, artinya itu apa? Dia melihat bahwa segala sesuatu di dunia itu nggak ada yang pasti. Usaha itu ada 3 kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi, dan mungkin pas-pasan. Iya. Itu kalau misalkan banknya yang sifatnya syariah. Syariah itu objektif ya? Dia lebih objektif. Iya. Tapi kalau misalkan banknya itu ribawi, dia akan lebih subjektif. Dia akan lebih subjektif. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya nggak mau nanggung risiko. Pokoknya bunga 10%, segala macam. Mau untung, mau rugi, seperti itu. Nah, itu terlalu subjektif. Ya. Nah, ini nanti akan menggulung ke faktor-faktor di atasnya. Contohnya itu adalah risiko, ya. Itu misalkan kita ambil yang sebelah sana. Iya. Ada risiko yang disebut sebagai risiko yang pure. Risiko yang pure itu adalah risiko yang murni. Ya, jadi murni itu contohnya misalkan seperti risiko yang pasti menanggung kerugian. Contohnya seperti apa? Banjir. Banjir itu kan pasti kan terjadi dan nggak ada yang namanya banjir itu kan keuntungan udah itu akan pasti kebakaran segala macam. Tapi ada juga risiko yang spekulatif. Nah, risiko spekulatif itu contohnya seperti apa? Risiko bisa untung, bisa rugi. Contohnya orang, saya beli saham misalkan gitu. Iya. Ya kan? Bisa untung, bisa rugi, bisa untung, bisa rugi.
gitu loh. Ya resikonya mungkin 50-50 dan lain Iya, sebagainya. Tapi kemungkinan- kedua-duanya, kemungkinan ya. dua-duanya ada kemungkinan. cuman dua-duanya mengandung resiko. Nah, dari yang murni dan yang spekulatif itu juga nanti akan terbagi menjadi dua. Ya. Jadi yang murni, yang apa namanya, yang pure itu adalah yang statis. Ya. Yang murni itu adalah yang statis. Ya. Dan statis itu contohnya misalkan apa namanya, ya, contohnya misalkan seperti ini. Ya. Jadi resiko yang statis itu adalah muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, resiko terkena petir yang merupakan resiko yang muncul dari kondisi yang tertentu. Ya. Sementara resiko dinamis ini adalah resiko yang muncul dari perubahan kondisi tertentu, sebagai contoh perubahan kondisi masyarakat. Ya, perubahan teknologi memunculkan jenis risiko baru. Ya, jadi misalkan jika masyarakat makin kritis, sadar akan haknya, risiko hukum, ya, maka lebih gampang mengajukan gugatan hukum dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi berkembang terus, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dinamis ya. Dinamis itu. Nah, kita kembali ke tabel seperti ini. Iya. Ya. Nah, terus kemudian begitu juga yang spekulatif ya. Spekulatif itu ada yang statis dan ada juga yang dinamis. Nah, maksudnya di sini itu apa? Maksudnya kita sebagai seorang muslim, yang kita ambil kesimpulan itu adalah kita harus selalu objektif. Ya, kita harus selalu objektif. Tapi faktor manusiawi itu tetap ada. Objektif kita tuh di mana? Cukuplah kita objektif kita kepada apa? Seorang yang beriman itu Allah telah berikan kepadanya itu adalah dua petunjuk ya. Itu ada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita peganglah ke situ. Jadi tidaklah aku meninggalkan sesuatu, ya bahkan sampai burung yang mengepakkan sayapnya di atas langit, kecuali telah aku jelaskan semuanya ilmunya. Itu kata Rasulullah. Semuanya udah dijelaskan. Dan seharusnya ini jadi data objektif ya. Iya. Kita pegang selalu. Iya, jadi kalau harus megang yang objektif karena berdasar dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Masalah hutang, masalah apa segala macam, masalah orang gagal bayar hutang segala macam, itu Allah telah memberikan contoh-contohnya. Ya, jadi bagi kita apabila ternyata di sini ada contoh misalkan nasabah kita ternyata bad debt atau apa segala macam, Allah telah melihat, Allah telah memberikan contohnya kepada orang-orang yang termulia, para sahabat Nabi dan terus kemudian Nabi segala macam, bagaimana mereka menghadapin para ibaratnya resellernya, para siapa segala macam yang tidak bayar hutang, itu udah banyak sekali. Tujuannya apa? Tujuannya itu apabila mereka menyadarkan diri bahwa keuntungan ya itu adalah bukan dari dia, ya keuntungan itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Ya, jadi kurang lebih gitu. Nah itulah apa namanya sedikit ya. Jadi kurang lebih apa namanya pembagian daripada skemanya yang mengenai resiko itu kurang lebih seperti itu. Ada yang murni, ada yang spekulasi sifatnya. Ada murni spekulasi, terus kemudian ada subjektif. Terus kemudian ada juga yang objektif. Dan kita sebagai seorang yang muslim ya kita ngelihat harusnya secara objektif. Ya. Kita meminjamkan uang juga. Begitu juga kalau apabila ada seorang ya ingin meminjam uang jadi dari kita ya untuk dia menjadi seorang agen atau dan lain sebagainya. Makanya bagaimana caranya kita bisa memberikan apa namanya rekomendasi ya, kita memberikan dana kepada dia, itu bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara kita mengenalnya? Kita bisa lihat bagaimana pelajaran apa Umar bin Khattab pada waktu dia bertemu dengan seorang, ya ditanya, "Amiluka ala dinar wa dirham istarabul ala waro?" Pernahkah kamu masalah dinar dan dirham? Terus ya, untuk melihat bagaimana kehati-hatian dia. Terus yang kedua, bagaimana kamu pernah melihat bagaimana pernahkah kamu menjadi tetangga dia? Terus yang ketiga, pernahkah kamu berjalan bersama dia? Nah, jadi itu disebutkan juga bagaimana cara kita melihat, namanya disebut sebagai apa ya namanya untuk memverifikasi seseorang ya apakah dia berhak mendapatkan beresiko atau tidak, itu ada 3 seperti Umar dilakukan. Umar melihatnya itu adalah dengan cara, pernah nggak kamu bertetangga sama dia, pernah nggak kamu jalan bareng sama dia. Nah, kalau gitu jalan bareng, kita mungkin bisa kita ajak teman kita umroh atau umroh bareng, kita bisa lihat waroknya dia. Terus yang ketiga, pernah nggak bisnis itu adalah dengan cara yang bisnis yang kecil-kecilan dulu, masalah utang bagaimana. Kalau misalkan ternyata dia amanah, ya kita kasih yang lebih besar dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu udah dijelaskan semuanya tuh, banyak sekali. Ya, jadi gitu loh. Nah itu jadi kita sebagai seorang muslim ya kita lebih objektif ya, jangan terbawa oleh hawa nafsu yang terlalu subjektif gitu. Nah itulah yang disebut sebagai resiko itu seperti itu. Iya. Baik. Kalau tadi sedikit digambarkan dari resiko itu kan ada yang statis dan dinamis dan keduanya cukup berbeda. Nah bagaimana menyikapi dari kedua Ustaz?
yang tadi diberikan satu gambaran yang dinamis itu seperti apa dan statis juga seperti apa. Dan kita menyikapinya dari faktor keduanya harus juga seperti apa kita nih. Kita sebagai produsen atau juga kita sebagai konsumen atau penjual atau juga pembeli ini. Ya, contohnya misalkan yang statis tadi kan itu adalah seperti adanya tadi gangguan alam ya di mana-mana itu mesti beresiko. Terus kemudian kalau yang dinamis, ini terjadi mungkin misalkan dengan perkembangan teknologi ada sesuatu, misalkan zaman dulu tuh belum ada hacker misalkan gitu. Iya. Tapi sekarang ada resiko dijebol pakai hacker kan, apa segala macam gitu kan ya. Nah, terus bagaimana cara kita mensikapi seperti itu? Nah, alhamdulillah ya kita di agama Islam ini kita mempunyai suatu tata cara, aturan ya, metode yang cukup lentur gitu loh ya, untuk mencegah semua seperti itu. Ya, jadi bagaimana seseorang ini dalam berbisnis segala macam ya. Yang tidak lain itu semuanya itu adalah ya kembali kepada ilmu gitu ya. Kembali kepada ilmu, ya kita kembali kepada bisnis muamalat segala macam dan semuanya itu pernah telah dijelaskan semuanya. Ya, jadi dengan ya termasuk juga misalkan seperti apa? Contohnya misalkan seperti dulu kan belum ada internet ya. Nah, tapi sekarang kan internet, bagaimana sekarang fikihnya kita belanja di online misalkan seperti itu. Nah, dalam Islam ternyata udah dijelaskan ya. Contohnya misalkan dalam hadis ya. Al-bai fil hiyar malam yatafarraq ya. Sesuatu jual beli dalam hiyar, dalam pilihan malam yatafarraq, sebelum mereka berpisah. Jadi sebelum mereka berpisah. Jadi gitu. Jadi artinya itu apa? Kita disebut sebagai khiyar, hak pilih, itu kalau misalkan seorang dalam sekarang deal internet sebelum dia tutupkan websitenya, gitu. Itu disebut sebagai belum berpisah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu para ulama semua yang bisa menerjemahkan seperti itu. Bagaimana ini? Apakah dulu belum ada internet? Apakah bisa menyelesaikan kondisi sekarang ini? Bisa dari hadis itu. Jadi kita bisa melakukan khiyar atau pilihan jadi atau tidak sebelum website-nya kita tutup gitu. Sebelum website-nya kita tutup gitu. Itu disebut sebagai khiyar. Nah, itu udah merupakan ijma di para ulama gitu loh. Jadi kalau misalkan kita deal apa segala macam, udah setuju ini setuju saya, kalau perlu dituliskan saya setuju untuk membeli barang ini seharga ini segala macam udah. Nah, terus kemudian submit. Nah, itu berarti itu khiyarnya tuh majelisnya itu sudah ditutup, misalkan seperti itu. Tetap pada setelah itu juga akan ada lagi hak lagi, misalkan setelah tiga minggu, setelah 3 hari atau apa, ternyata barangnya nggak cocok, ini kita bisa lagi mengembalikan barang tersebut. Itu yang disebut sebagai hak khiyar, ya. Jadi kira gitu. Jadi gitu. Jadi Islam tuh nggak menjelaskan apakah ada internet zaman dulu, nggak, cuma secara pokoknya itu udah dijelaskan semuanya, gitu. Jadi sangat dinamis sekali, ya. Dan dinamis sekali ajaran-ajaran itu. Oke, baik Ustaz. Kita akan kembali menyapa mitra JC terlebih dahulu. Untuk Anda yang masih bergabung bersama kami baik di FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamistripcenter.org.id dan juga live Facebook kita, Radio JIC. Kita masih di program JRM On Air seputar Ummah Chen yang tadi kami ingatkan kembali sudah dibahas di awal. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masih di topik memperkecil faktor resiko. Kalau kita lihat skema seperti ini saja, rasanya dan seperti yang tadi sudah Ustaz jelaskan dari poin per poin, dari resiko baik dari pure atau murni, terus ada spekulatif, di bawahnya yang statis dan dinamis, seperti apa yang subjektif dan objektif, sampai satu keputusan Ustaz tadi menggiring dan mengajak kita tetap objektif, karena sudah diberikan satu gambaran seperti misal perbankan gitu kan, selalu yang syariah itu ada di objektif gitu kan. Tapi kalau yang konvensional gitu kan, itu yang ribawi maksudnya nih, itu di subjektif. Makanya mitra kita sudah harus mulai menentukan satu pilihan saja dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Nah, skema Ummah Chen sendiri Ustaz, baik itu yang berkaitan dengan resiko atau faktor lain dalam hal dunia bisnis ke depan seperti apa? Karena saya melihat waktu ini Ummah Chen sedang digemakkan gitu kan, gaungnya semakin besar. Mungkin juga mitra JC banyak yang ingin tahu Ummah Chen skemanya seperti apa. Mungkin bisa gambarkan juga. Baik, sekarang berarti kita masuk ke bagaimana ini dari dasar-dasarnya ya, latar belakangnya kurang lebih seperti ini. Terus bagaimana strateginya dari metodologi daripada Ummah Chen ya.
Nah, pada intinya itu kita ada beberapa cara, ya. Yang pertama itu adalah strategi umat chain dalam meraih laba dan memperkecil risiko. Ya. Meraih laba, memperkecil Risiko. Dan itu bukan berjamaah berarti ya? Iya. Karena tadi chain ya. Oke. Nah, sebelumnya harus kita ingat lagi, ya. Kita murojaah lagi ya. 6 prinsip dagangnya Nabi. Ya. Pertama itu adalah harus tidak diniatkan karena Allah, tidak memberikan janji berlebihan. Ini prinsip dagang Nabi. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah jujur. Terus kemudian yang keempat menjual barang miliknya sendiri. Ya, terus kemudian yang kelima menimbun barang. Terus yang keenam keuntungan sewajarnya. Nah, sebetulnya ini banyak lagi yang lain. Ya, cuman cukuplah yang keenam ini kita kita jadikan kebiasaan kita. Ya, karena banyak sekali kalau misalkan keenam ini udah cukup mewakili yang lainnya. Insya Allah. Ya. Terus kemudian nah, strategi yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita mencegah kerugian. Itu adalah kita harus mengejar keuntungan akhirat. Gitu loh. Bagaimana caranya kita? Yang pertama kali ya. Bagaimana cara kita memperkecil kerugian? Itu harus kita niatkan mengejar keuntungan akhirat. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul harsal akhir. Walaupun di dunia nggak dapat, tapi di akhirat akan tambah. Itu rumusnya saja. Itu rumus. Jadi itu poin yang pertama. Jadi poin pertama itu nanti Allah akan arahkan. Ya, itu Allah akan arahkan gimana caranya supaya kita nggak rugi apa segala macam gitu. Jadi yang pertama tuh niatnya itu adalah kita kejar keuntungan akhirat. Ya. Wa man kana yuridul harsad dunya, ya barang siapa yang mengajar keuntungan dunia, minha keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Ya, jadi barang ini sama keuntungan sebagian dari keuntungan dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Ya, ini merupakan dasar. Ya, ini merupakan dasar bagaimana caranya kita. Karena kenapa? Yang namanya bisnis semuanya resiko untung, resiko rugi. Resiko untung, resiko rugi. Iya. Ya. Dan satu-satunya yang paling selamat itu adalah kita ngejar ruhu. Barang siapa yang akhirat itu niat kamu, Allah akan kumpulkan semua masalahnya. Wajalna ghina fil qalbi, dan akan jadikan Allah kekayaan dalam hatinya. Ya. Jadi apabila mengujarkan watatu dunia wahyarokimatun, dan dunia akan datang dalam keadaan terhina. Jadi gitu. Barang siapa yang mengejar keuntungan akhirat, ya Allah akan jadikan urusannya akan Allah kumpulkan, jadi kemudahan Allah kumpulkan, terus kekayaan dalam hati, dan Bang Andi, kan kita bisa itu. Yang penting kita dakwah, kita jalan, Allah kasih kemudahan ternyata. Gitu. Ya, jadi gitu. Bisa juga perannya jadi tadi sebagai reseller, perannya terus yang kedua itu sebagai sebagai investor. Bisa juga perannya sebagai supplier ya. Jadi supplier itu adalah barang yang punya barang gitu kan. Punya barang, terus kemudian saya punya barang ya, terus kemudian yang dijual apa? Ternyata barang-barang yang haram seperti narkoba segala macam ya kita nggak bisa jual. Gitu. Jadi barang-barangnya kita harus lihat ya, ini bisa kira-kira bisa diterima sama umat apa enggak. Ya. Jadi barang itu akan kita lihat dua hal. Yang pertama itu dari zatnya, ya apakah barangnya itu halal atau enggak. Terus yang kedua itu adalah dari akadnya. Ya, jadi barangnya halal, misalkan mie ayam gitu kan halal gitu kan. Tapi akadnya dengan mencuri, dengan apa ini nggak bisa juga. Gitu. Iya. Nah, jadi dan saat ini Mas Chen sudah membuka itu ya. Baik yang tadi yang bersiap untuk menjadi reseller atau dropshipper yang berlisensi. Lisensi tentunya Mas Chen yang selalu akan siap memberikan dampingan kelayakannya bisa ya. Terus yang kedua tadi investor. Dan investor juga bagi Anda mitra JC yang hari ini Anda terbiasa memposisikan diri dalam hal dunia bisnis sebagai investor. Umah Chen yang sekarang ini digagas oleh Ustadz Wisnu dan juga Pak Jatmiko sedang membuka itu gitu ya. Investor siapapun segala macam bentuknya seperti apa, ya kita bicaralah itu. Yang penting Allah tuh wajibkan kita tuh adalah untuk kita nyambung ukhuwah dulu. Tujuan bisnis bukan untung rugi sebenarnya. Tujuan bisnis itu adalah kita sambung ukhuwah, gitu loh. Kalau kita ukhuwah, kita pererat ya berjamaah itunya, nanti untung dan rugi itu Allah akan berikan secara beriringan nantinya, gitu loh. Kalau kita ngejar untung atau rugi segala macam, nggak jelas semuanya. Banyak orang tidur di rumah tiba-tiba dapat rezeki gitu. Gitu. Ya, jadi itu poin yang pertama. Poin yang pertama tadi ya. Terus yang kedua itu adalah janji kalau tidak salah ya. Bagaimana tentang Yang kedua itu adalah memilih secara teliti calon partner yang berisiko tinggi, ya baik offline dan online, ya online ya salah ketik ya. Jadi gitu.
Artinya itu apa? Ya kita dalam apa namanya memperkecil resiko itu adalah kita dalam screeningnya. Istilahnya screeningnya itu kita harus ketat. Screeningnya itu harus ketat. Ya. Baik tadi yang sebagai investor, Ya, atau ya, reseller, kita dropshipper. Iya. Nah, salah satu metodenya supplier ya, supplier tadi supplier ya. Bagaimana cara screeningnya yang pernah dicontohkan oleh para sahabat Umar bin Khattab itu adalah melihat dari apakah dia pernah safar bersama, pernah bertetangga atau pernah bisnis gitu. Kalau tidak ada di ketiga poin tersebut, ya, agak sulit, tidak bisa. Iya. Berarti kita agak sulit mengenal seorang tersebut. Artinya seseorang apabila ingin memberikan, contohnya misalkan ya, kita sebagai seorang investor ya, kita ingin memberikan pinjaman yang agak besar gitu ya. Nah, kita harus, kalau kita lihat ini, kita lihat ketiga hal tersebut. Kita jalan sama-sama entah kemana segala macam, kita rihlah atau apa. Jadi kita jalan, kita rihlah, kita apa segala macam tuh untuk saling kita bisa menilai ya segala macam bagaimana cara atau track record dia lah ya. Karena terbuka semua watak-watak seorang itu terbuka di situ. Betul. Karena poin yang ketiga ini, apakah pernah berbisnis bersama? Ini tentu bukan dalam hal berbisnis offline yang langsung bertatap muka, tapi yang online sepanjang itu dia sudah diketahui kejujurannya begitu ya. Mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk bisa bermitra. Masih bisa. Jadi online dan offline kedua-duanya ya, online dan offline. Cuman emang keberkahan itu adalah ada di offline ya kan. Jadi online itu hanya kita untuk tahap awal aja ya. Tetap keberkahan itu banyak sekali di offline, karena makanya sekarang itu adalah orang tuh mungkin bisa punya 1 juta like apa segala macam itu hanya online aja. Tapi tapi selama mereka belum tatap muka, selama mereka belum ketemu, selama mereka belum kalau sama ikhwan ya, jabat tangan atau apa segala macam, itu belum ada keberkahan seperti dosanya diampunin dan lain sebagainya. Gitu. Karena kan salah satu dosa ini kan yang kedua itu adalah tidaklah 2 orang muslim yang bertemu dan berjabat tangan ya. Muslimaini yaltaqiyani fatasawwani ila ghufrani qabla ayaftariqo. Dalam 2 muslim ini ketemu, mereka dijabat tangan ya, kecuali dosa-dosanya itu diampuni kedua-duanya. Hanya lebih cenderung ke offline. Offline-nya bisa gitu. Seperti kita saat ini begitu ya. Gitu loh. Nah, inilah yang sekarang lagi kita bangun ya, Jadi online dan offline ya. Karena keberkahan itu ada di situ, di offline itu. Dan ini makanya sekarang kita nggak bisa yang namanya kita bisnis itu langsung banting harga, kita hanya patokannya masalah harga aja, nggak bisa. Karena tujuannya itu adalah ukhuwah. Ya, tujuannya adalah offline, ukhuwah, dan tujuannya itu adalah sama-sama dengan cara kita sering offline, kita dosa-dosanya kita diampunin. Gitu loh. Mendapatkan ridho Allah gitu loh. Tujuannya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi gitu. Jadi bagaimana cara kita memperkecil risiko? Ini metodenya itu adalah dengan 3 hal itu. Menurut Umar bin Khattab. Ya, gitu. Iya. Gitu. Tapi sekali lagi memang media online bisa menjadi media pertama untuk kita nantinya bisa berjabat tangan, bertemu langsung, gitu kan, bisa janjian di sebuah tempat, sehingga dari situlah nanti Ustadz dengan Umah Cemnya bisa menentukan ini layak atau tidak untuk menjadi mitra atau partner bisnis, atau sebenarnya harus dihentikan sampai di sini, gitu kan. Nanti tetap berjalan, tapi sampai ke jenjang berikutnya untuk transaksi atau bisnis barang sepertinya belum bisa untuk dilanjutkan, begitu ya. Oke. Baik, yang kedua tadi memilih secara teliti calon partner yang beresiko tinggi. Baik ya. Kita ketiga ya. Ketiga. Yang ketiga itu adalah meraih keuntungan dengan memperbanyak muliakan orang-orang yang ikhlas. Artinya itu apa? Ini kita kembali ke berdayakan. Kita memberdayakan kita dengan cara online, dengan apa? Ini adalah merupakan kemudahan dari Allah untuk kita bisa mencari sebanyak mungkin orang-orang yang ikhlas itu yang mana. Tujuannya untuk apa? Begitu kita ketemu dengan mereka, kita muliakan mereka. Karena dengan demikian Allah akan berikan keuntungan di situ. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-A'raf ya, "Fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzina unzila ma'hu ulaika humul muflihun." Maka orang yang beriman kepadanya, ya, maksudnya beriman kepada siapa tuh? Kepada orang-orang yang soleh. Yang pada waktu dalam Al-Qur'an di sini disebutkan sebagai orang-orang yang para sahabat Nabi. Ya. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan para sahabat juga, menolongnya. Dan terus kemudian mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya itu melalui Al-Qur'an. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita cari makanya orang-orang teman-teman kita ya, mereka yang telah diberikan keistimewaan ya, kenikmatan ya, kenikmatan, mereka diberikan cahaya, bisa
menghafal Quran, menghafal hadis segala macam, ya. Nah, itu kita tolong mereka, kita muliakan mereka. Nah, itulah sehingga dengan cara seperti itu maka kita masuk ke dalam orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Gitu. Resiko akan makin kecil, insya Allah. Gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah ya kita di sini gitu ya, kadang-kadang kita adakan satu kajian apa namanya, kita buat daurah atau apa segala macam ya, untuk kita bisa lihat ya, karena apabila seorang ini mendapatkan hadiah, mendapatkan petunjuk atau apa segala macam dan dia istiqomah, maka pahalanya itu akan mengalir ke kita gitu loh, tanpa kita, dan pahalanya semisal tanpa kita melakukan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita meraih keuntungan itu adalah dengan berbanyak muliakan orang-orang yang ikhlas. Itu poin yang ketiga. Makanya kita inilah makanya di sini kita tidak perlu padat modal ya. Yang penting harus ya padat amal ya, ibarat padat amal ya, padat amal. Gitu loh. Itu poin ketiga. Baik, itu yang ketiga. Bagaimana kita meraih keuntungan dengan memperbanyak muliakan orang yang ikhlas. Ya. Ada poin berikutnya, Ustaz. Ya. Yang keempat nih ya. Yang keempat itu adalah menjual barang miliknya sendiri, ya, agar calon bersedia menanggung risiko semampunya. Jadi yang keempat itu adalah kita, ini khususnya untuk para reseller, apa segala macam ya, agar mereka ini apa namanya juga memahami kaidah ya latabi Malaysia indak ini. Janganlah kamu menjual sesuatu barang yang belum kamu miliki. Ya, jangan menjual barang yang miliki. Jadi artinya apa? Karena salah satu sifat daripada Allah itu adalah dialah yang nanti akan apa namanya melipat gandakan segala macam usaha kita. Iya. Jadi walaupun apa namanya saya nggak punya uang, saya punya uang cuma 10.000, ya 10.000 aja dijadikan modal gitu loh. Karena sifat dari Allah itu adalah dia akan lipat gandakan. Jadi 1 juta kali, 1 miliar kali gitu loh. Tapi kalau nggak ada 10.000 itu dia nggak infakkan buat usaha, maksudnya buat modal ya, modal. Ya 0, ya Allah lipatkan 10 juta kali, segala macam kali 0, tapi ya 0. Secara rumus matematika kan seperti itu kan. Jadi artinya apa? Seorang dalam berusaha ingin berniat mendapatkan keuntungan harus berisiko rugi. Nah, cuman dalam berisiko rugi itu dia harus nggak boleh berlebihan, nggak boleh langsung dia, wah saya nggak punya uang, tapi ini kelihatannya prospeknya bagus nih segala macam. Nah, dia paksa dengan dia meminjam uang dari bank, ya terus berlebihan akhirnya. Karena contoh sekarang banyak sekali ya, mohon maaf ya. Contohnya misalkan seperti seorang yang tidak punya mobil, tapi dia pengen ngojek gitu kan. Nah, terus kemudian dia apa namanya minjam dengan bank ribawi untuk beli mobil, terus kemudian dia ngojek gitu loh. Karena kalau naik motor mungkin dia nggak kuat gitu loh. Nah, ternyata kondisinya sekarang lagi krisis seperti ini kan, penumpang kurang. Akhirnya terus kemudian mobil ditarik sementara uang DP-nya udah hangus dan lain sebagainya. Gitu loh. Maka penting baginya itu adalah awalnya itu adalah apabila dia ingin usaha ya udah usaha semampunya dulu. Ya. Jadi apabila dia tidak mampu ya sebisanya aja. Maka ada salah satu doa yang cukup bagus, Allahumma afnihni bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika aman siwak gitu kan ya. Ya Allah berikanlah kami sesuatu yang halal, bukan yang haram, dan cukupkanlah aku dari sesuatu cukupkanlah aku dengan sesuatu bukan dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi gitu. Jadi situ adalah agar kita apa namanya kalau kita cukup punya modal berapa 100.000 atau 200.000 ya udah cuma segitu aja gitu loh. Jadi artinya itu apa? Apabila seorang ingin menjadi reseller atau apa ya, ada baiknya apabila dia beli dulu barangnya. Ya, misalkan dari barang-barang kita beli dulu sekemampuan kita. Iya. Ya, misalkan cuma 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces sudah. Ya, misalkan kemampuannya berapa? Misalkan 100.000, 200.000, yang penting ada. Iya. Baru terus kemudian dia jual. Nah dijual, terus kemudian dijualnya bagaimana? Yang penting kan itu gugurkan dulu kewajiban apa namanya, jangan sampai menjual barang yang belum ada milik, baru setelah itu dia menjual. Menjualnya bagaimana? Kalau misalkan ternyata permintaan 1.000 karton bagaimana? Ya, dia langsung tidak perlu dia stok 1.000 karton, tapi dia langsung order ke yang di atasnya gitu loh untuk segera kirim. Ya, jadi poin yang keempat itu seperti itu. Jadi biar gimana juga seorang ingin sukses harus dia punya barang. Ya, harus punya barang gitu. Ya. Gitu. Baik Ustaz. Sudah poin yang keempat, Ustaz. Apakah masih ada poin lain? Masih ada. Ya. Yang berikutnya?
Nah, habis ya berarti ya. Oke, Nah, berarti ini kita masuk sekedar ini. review ya. Iya. Jadi peran yang ditawarkan dalam Umajen ini adalah sebagai investor yang amanah, Iya. terus kemudian reseller yang amanah, supplier, kurir barang yang amanah, pemakai langsung, atau mungkin sebagai mediator. Ya, jadi kurang lebih apa namanya peran-perannya kurang lebih seperti ini. Nah, inilah nanti kita akan dari Umajen ini akan mencoba menjadi wadahnya gitu loh. Yang mempertemukan Wadahnya, dari iya. ke sekian Dari ke- poin 1, 2, ke 3, 6. 4, 5, 6 ya. 6 poin itu. Posisi kita apakah hari ini kita sebagai investor dan diri kita jarang pernah ketemu dengan satu persoalan akibat kelalaian kita, Iya. sehingga rasanya menjadi satu kriteria bisa bermitra dengan Umajen Iya, begitu, insya Allah, atau berpartner dengan Umajen, betul. atau mitra JC sebagai reseller, Sebagai reseller. jual produk saja, produk-produk orang atau perusahaan lain. Iya. Sepertinya kalau Anda juga insya Allah mampu menjaga amanah itu, Iya. juga rasanya bisa bermitra dengan Iya, insya Umajen Allah. ya. Umajen ini. Terus supplier, Ustaz. Iya. Supplier juga sama ya. Ya, supplier juga sama. Apabila punya barang, ya terus kemudian barangnya ternyata ini gimana caranya saya ingin bantu distribusikan gitu kan ya. Nah ini apa namanya? Cuman saya buat barang ini bagus banget, cuman gimana cara ngejualnya nggak bisa nih. Iya. Stoknya apa? Ada beberapa stok dari barang saya nih yang slow moving atau apa. Iya. Cuman saya akan berikan apa namanya harga yang khusus atau apa segala macam, bisa hubungin kita. Gitu. Siapa tahu dengan ini, karena dengan beberapa pengalaman saya juga menjual beberapa barang-barang yang sifatnya dalam tanda kutip khusus gitu loh. Iya, Yang ternyata dengan beberapa customize ya, gitu ya. Saya pesanan tadinya gitu tuh. Gitu yang eksklusif gitu kan. Iya. Gitu. Jadi supply itu produknya lancar, tapi saat pemasaran atau marketing atau pendistribusian agak terkendala. Nah, ini juga bisa bermitra dengan Umajen yang saat ini sedang dijalankan oleh Ustadz Jatmiko ya. Insya Allah. Gitu. Dan kriteria barang seperti apa sih untuk ada di Apa saja? Umajen? Ya, kalau misalkan sekarang yang saya bawa kan paling apa namanya termasuk travel umroh itu kan. Travel itu kan umroh, jasa terus ya. Jasa, Artinya terus produk dan kemudian- jasa sangat terbuka ya. Iya. Terus ada lagi barang-barang seperti hand sanitizer ya. Terus kemudian pasta gigi halal dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian ada lagi apa namanya ramuan-ramuan herbal ya, ramuan-ramuan herbal seperti jahe dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu mereka yang apa namanya akadnya udah sesuai sama kita dan terus kemudian ingin bermuamalah secara syar'i ya, oke. Ya, jadi mereka ada beberapa ya. Dan kita kerjasama secara strategis di situ untuk kita bantu distribusinya. Supaya kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk Ada juga supplier. beberapa teman-teman juga yang punya rumah segala macam, ya punya rumah, terus kemudian mereka ingin pasarkan. Ada juga villa, ya. Ini juga ada teman juga yang punya villa juga. Ini ingin pasarkan, titip ke kita. Terus yang terakhir ada lagi seperti sapi, ya. Iya. Nah, cuman sapi ini kan apa namanya saingan banyak misalkan gitu, tapi dia lebih positioningnya tuh dia menjual ke arah infrastrukturnya. Jadi apa namanya jual sapi nanti terimanya udah langsung kantong kresek gitu loh, udah langsung dipotong-potong bagi-bagi satu itu gitu. Langsung di packaging ya. Karena mengantisipasi PSBB ini kan, Iya. gitu. Sekarang itu di mana orang nggak boleh berkerumun, jadi potong di sana satu keluarga ya, gitu. Jadi tentunya juga di sana infrastrukturnya juga harus sudah lengkap dulu. Nah, gitu. Tadi ada kurir. Ya. Kurir ini apa namanya yang langsung mengantarkan barang ya. Mengantarkan barang ya. Siapa tahu nanti ada beberapa orang yang bisa apa namanya punya kompetensi ya, di kurir atau apa segala macam. Kalau selama ini sih kita masih pakai ya macam-macam, kita kadang-kadang pakai ojek online, kita pakai apa segala macam gitu ya. Iya, betul. Terus sebagai pemakai langsung apa maksudnya? Iya. Pemakai langsung itu adalah orang yang apa namanya mungkin dengan penawaran barang kita dia beli gitu loh. Iya, artinya bukan untuk dijual kembali tapi untuk kita dan keluarga gitu ya. Kebutuhan barang itu. Ya, untuk kita gitu. Itu sebagai semuanya ujungnya semuanya ke pemakai langsung itu. Iya, betul. Jadi hubungan kita tuh seperti apa dengan Umajen itu. Apakah dia sebagai end user, apakah dia sebagai investor gitu. Dan yang terakhir tadi sebagai mediator antar instansi, supplier atau investor. Ya, jadi ada Bisa beberapa digambarkan Ustaz, untuk mediator ini. Jadi antar di sini itu adalah misalkan ada beberapa orang ya yang dia punya apa namanya misalkan dia lihat produk saya misalkan contohnya seperti hand sanitizer ya. Nah, kebetulan dia punya link dengan satu instansi pemerintah atau apa segala macam gitu loh ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke sana gitu loh. Sementara saya juga apa namanya untuk kompetensi masuk ke pemerintahan kan juga dia punya perlu syarat-syarat dan lain sebagainya. Iya. Makanya dia nanti kita akan bagi hasil gitu. Itu disebut sebagai mediator ya. Jadi antar instansi, supplier atau kemudian dia punya
punya apa namanya Channel gitu ya. channel dengan supplier gitu loh. Iya, iya. Saya nih, adik saya nih punya nih, dia misalkan apa namanya peternak walet misalkan kayak gitu ya, peternak walet ya. Cuma nanti bagian saya bagaimana? Oke, nggak apa-apa, kita bagian dalam tim aja gitu loh. Gitu, kita bagian dalam tim. Jadi kita, Anda sebagai apa namanya, sebagai mediator itu kan ada itunya nanti. Jadi banyak sekali gitu loh. Jadi banyak sekali apa namanya peran yang kita akan bisa. Insya Allah dengan cara ini ya ukhuwah tuh akan makin terjalin gitu loh, kan dengan berbagai macam cara gitu. Dan makanya sekarang saya juga buat lagi apa namanya komunitas all business itu for umroh gitu loh. Jadi kita maunya itu adalah semua bisnis itu apa aja kita lakukan, tapi tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan cara umroh gitu loh. Gitu. Jadi ujungnya tuh seperti itu. Ujungnya tuh ujungnya keuntungan itu adalah untuk kita beribadah gitu loh. Jadi sesuai dengan hadis, inna aku astum alaihi ajru kitabullah. Sesungguhnya yang kalian paling berhak kalian ambil upahnya itu adalah kitabullah. Jadi yang kita ambil dari keuntungan kita itu adalah sebaik-baiknya itu adalah untuk kita ibadahkan, gitu. Ya, untuk kita ibadah, untuk kita didik anak ya, ajarin anak masuk ke pesantren dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Baik. Jadi ada beberapa peran yang ditawarkan dalam Ummah Chain. Saya ulang kembali untuk mitra JIS ini. Yang pertama ada Anda sebagai investor, sebagai reseller, supplier, kurir, sebagai pemakai langsung, dan juga sebagai mediator dengan apakah itu instansi, supplier, atau juga investor, gitu San ya. Oke, baik, berikutnya San. Ada masih bahasan? Udah sampai di sini ya. Nah ini sebenarnya di poin akhir ini, poin yang Ummah Chain tawarkan kepada umat, kepada kita semua yang saat ini di beberapa posisi begitu ya, bisa bermitra dengan Ummah Chain. Bisa sedikit gambarkan nggak San? Nanti apakah sistem pembiayaan atau pembayaran atau bentuk kerjasama lain setelah ini terjalin gitu? Misal kita dengan kurir gitu kan? Seperti apa skema? Kalau dengan kurir sih kita belum ada, cuman yang paling banyak itu adalah kita dengan itu ya, dengan apa namanya? Dengan reseller ini. Reseller ya, seperti dengan reseller seperti apa ya? Jadi kalau yang reseller itu adalah misalkan ada Pak, ini saya lihat barang-barang Bapak ini saya minat untuk kita jadi resellernya. Bagaimana caranya misalkan seperti itu? Oke, saya bilang gini, kaidahnya jelas ya, nggak boleh menjual sesuatu yang belum milik ya. Jadi itu dulu digugurkan gitu loh. Maka situ mesti ada dulu ya, apa namanya modal. Walaupun sedikit, walaupun cuma 1 pieces, 2 pieces harus ada di rumah itu sebagai etalase aja gitu loh. Siapa tahu nanti tetangganya dan beli dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada misalkan teman apa namanya cabang kita misalkan yang ada di waktu itu kan di Solo gitu kan. Oke, saya belilah dikit-dikit aja lah. Ya paling cuma sekitar 400.000 apa segala macam, campur barang-barang apa. Oke, kita bantu gitu. Terus kemudian dari situ kemudian kita langsung bantu buatkan flyernya, pamfletnya gitu loh, pamfletnya untuk dia bisa jual gitu loh. Harganya kalau setelah dia membeli barang kita ya, harganya terserah dia karena itu udah jadi barang dia kan, setelah dibeli kan. Pak, saya buatkan flyer. Oke, saya bantu buatkan flyer gitu. Cuman apa namanya harganya dikosongkan. Iya, udah sah gitu kan, karena itu udah barang itu udah milik kamu, udah milik situ loh. Di harganya berapa segala macam. Dan alhamdulillah sekarang dia berapa kali repeat gitu. Jadi itulah merupakan kebesaran dari Allah. Allah memberikan apa namanya melipat gandakan modal dia, yang melipat gandakan dia. Udah kali berapa kali ribet sampai puluhan karton gitu. Gitu. Ya sekarang nih di Jakarta, di Cawang juga gitu. Ya di Cawang juga berapa kali dia. Udah sekitar, udah alhamdulillah lah. Gitu dia juga berkembang. Awalnya dibeli cuman apa namanya berapa galon, 1 galon, 2 galon. Tapi kalau sekarang sekali order aja udah puluhan karton. Iya. Alhamdulillah gitu. Jadi biar gimana juga resiko itu harus ada ya, resiko ada sedikit cuman kemampuan kita. Kalau misalkan kita nggak ada ini ya nggak ada apa namanya, nggak ada modal atau apa segala macam ya kita bersabar ya, kita bersabar. Ada cara-cara yang lain itu adalah misalkan kita menerima apa namanya komisi. Ada juga ya reseller kita tuh yang menerima komisi ya, jadi dia tanpa modal ya, terus kemudian minta izin sama kita ya, minta izin sama kita pasarkan dengan harga segini. Ya, cuman kalau komisi kan persentasenya kecil, karena yang namanya barang-barang konsumsi itu kecil sekali itu marginnya, karena ngejar perputaran gitu. Iya. Kecil sekali, 5% apa segala macam itu kecil sekali.
bos kalau misalkan segini ya udah emang ini seperti ini akadnya seperti ini. Jadi pakai harga kita karena dia nggak boleh berhak untuk menaikkan harga. Gitu, karena yang berhak menaikkan harga itu adalah orang yang punya barang kan. Nggak boleh menjual sesuatu barang yang belum kamu milikin tadi kan. Gitu. Jadi insya Allah lah. Jadi saya terbuka ya bagaimana dengan yang penting itu adalah kita komunikasi ya, kita komunikasi betul. Dengan calon itu dia punya potensi apa, kekuatan apa segala macam ya. Jadi kalau saling terbuka atau apa, insya Allah buka lah nanti jalan-jalan untuk kita memperpanjang ya silaturahim itu nanti kita. Karena tujuan kita tuh ukhuwah bukannya untung rugi. Betul. Gitu. Tujuan kita ukhuwah. Di sini juga kan selalu yang standarnya yang amanah kan ya, untuk ukhuwah itu jangan ternodai karena gara-gara ada bisnis itu. Terus kita ada kendala misal kena berawal tidak kejujuran akhirnya kan harus terhenti. Kita tidak mengharapkan itu karena ukhuwah yang kita utamakan dan didahulukan gitu saja. Betul. Nah, yang pertama ini menarik nih sebagai investor. Untuk investor seperti apa nanti kalau bisa boleh hitung-hitungannya seperti apa nanti Ustaz? Ya kalau yang namanya investor itu kan berarti kan ada akad kongsi kan ya. Akad kongsi itu antaranya itu adalah seperti akad contohnya seperti akad mudharabah itu kan ya. Mudharabah ada yang sebut sebagai sahibul mal, ada yang mempunyai sebagai punya harta, ada yang disebut sebagai mudharib atau pelaksana. Ya seperti saya ini mungkin saya tidak punya harta yang banyak gitu loh. Tapi sebagai pelaksana yang kita ajukan gagasan seperti ini, kita punya jaringan seperti ini. Nah, terus kemudian ada investor di sini yang membiayain semua kegiatan kita. Kegiatan operasional apa segala macam. Terus kemudian pembelian barang-barang stok kita. Nanti kita transparan kalau seperti itu. Iya. Transparan. Ini harganya segini dapat diskon segini dari supplier ya. Terus kemudian keuntungannya berapa? Keuntungannya nanti kita bagi hasil. Ya, bagi hasil. Oke, nanti hasilnya segini ya kita kesepakatan aja, entah 50-50, entah 60-40 yang gitu. Dan semuanya menanggung resiko. Ya, si investor nanti akan mendapatkan resiko kalau uangnya nggak kembali. Ya kan. Sementara si pelaksana ini akan menanggung resiko karena dia nggak digaji kan, pelaksana nggak digaji. Akan menanggung resiko waktu habis terbuang dan tenaganya. Ya. Gitu. Jadi tinggal masing-masing itu. Kecuali kalau misalkan digaji ya dia terima gaji ya nggak ada resiko. Ini kita sama-sama nggak ada itu. Tinggal nanti kalau ada keuntungan bagaimana gitu. Iya, spiritnya memang harus disamakan dulu ya. Betul. Dan nanti akan diikuti setelah akad disepakati berdua ya. Apakah tadi kata Ustaz 40-60 gitu kan. Itu bebas. Pasti itu yang akan dimunculkan ya dari akad itu ya. Oke, baik Ustaz. Mungkin di bagian akhir siaran kita di kesempatan ini Ustaz sekaligus juga menyapa mitra JC semua yang bergabung bersama kita. Harapan akhir dengan Ummah Chain untuk seluruh mitra JC yang saat ini baik tadi supplier kah Anda, reseller atau Anda sama sekali belum ada di sini tapi ada potensi salah satu di sini gitu ada. Apakah kita punya giroh menjadi reseller gitu kan atau yang lainnya sehingga Ummah Chain hadir di tengah-tengah kita menjembatani kita semakin produktif dan ada di barisan bisnis yang sama. Ustaz mungkin bisa informasikan kepada mitra semua yang saat ini sedang menyimak siaran kita. Ya. Yang terakhir itu adalah sebetulnya itu tujuan kita melakukan segala sesuatu ini itu adalah ingin menyemangati kita semuanya ya untuk kita mentadaburi ayat-ayat Allah gitu. Baik. Ya mentadaburi ayat-ayat Allah ya dengan terus kemudian kita mempelajari kebesaran ayat-ayat Allah itu adalah dari fikih-fikih muamalat ini. Dari fikih-fikih dagang ini ya. Ternyata ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali karena dengan cara seperti ini maka kita lita'lamu anallahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengilmui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tujuan daripada kita itu adalah seperti itu ya. Jadi bahwa tujuan kita sebagai manusia tidak lain itu adalah kita terus belajar sehingga akhirnya kita menemukan kebenaran itu. Maka di sini itu Ummah Chain itu adalah sebagai wadah kita. Nah, kebetulan praktisi saya itu adalah di retail dan distribusi, ya mungkin saya bisa sedikit memberikan andil di situ gitu mengenai itu. Jadi mungkin ada beberapa contoh kasus sehingga kita bisa saling kita murojaah ya ilmu kita dan lain sebagainya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Baik Mitra JC, inilah siaran kita, ngobrol santai kita di JRM On Air yang berhubungan dengan Ummah Chain dan topiknya memperkecil faktor resiko ya. Dan insya Allah dengan cara berjamaah, karena kalau kita lihat Ummah Chain
filosofinya dan berjamaah begitu saja. Dan tadi tagline-nya sangat menarik sekali untuk kita bersama. Silakan Mitra JIC untuk bisa bergabung bersama dengan Ummah Chain. Ustadz Jatmiko tadi di bagian akhir siaran kita masih ada di layar Anda juga, dimanapun posisi kita bersama saat ini dan ingin kembali mengembangkan usahanya dan ingin kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana cita-cita tertinggi kita saja. Semoga Ummah Chain bisa menjembatani ini semua dan pada akhirnya keberkahan hidup kita semakin didapat gitu saja. Dan Andi juga informasikan untuk nomor kontak Ustadz Jatmiko. Izin Ustadz mau sharekan untuk Mitra JIC. Sebentar Ustadz Jatmiko, silakan Mitra bisa ditulis atau nanti kami bantu tuliskan di kolom siaran kita, di kolom komentar. Ustadz Jatmiko itu nomornya di 08129301 Ini ulang kembali untuk nomor Ustadz Jatmiko yang saat ini sedang menggagas Ummah Chain di 08129301 Mari kita bermitra bersama dengan Ummah Chain. Mudah-mudahan segala tantangan kita hadapi bersama, satu kepala dengan solusinya yang tawarkan, mudah-mudahan bisa menjembatani semuanya saja. Insyaallah. Sekali lagi Ustadz Jatmiko, Pak Jatmiko, praktisi retail dan juga distribusi. Terima kasih sudah di studio. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini bersama dengan umat-umat yang lain yang sedang menyimak siaran kita menyimak semua, insya Allah. Terima kasih. Dan untuk mitra yang sudah bergabung juga terima kasih, yang sudah bersama kami juga menyapa, terima kasih. Dan kita mudah-mudahan dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya sambil kita progress report seperti apa nanti berikutnya Ummah Chain hadir di tengah-tengah kita semua. Begitu saja. Baik, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.